Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama dengan Pak Burhan dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 5. Pada kesempatan kali ini Pak Burhan akan menjelaskan materi tentang debit, ya, yaitu sambungan dari materi sebelumnya yaitu satuan volume. Baik, kita simak saja. Debit. Pengertian dari debit adalah volume aliran zat cair dalam waktu tertentu. Nah, untuk menjelaskan tentang debit, lebih mudahnya Pak Guru berikan penjelasan tentang gambar. Di sini ada dua orang anak ya yang sedang mempraktekkan untuk materi debit, yaitu menghidupkan keran, kemudian keluar air ditempatkan pada sebuah wadah ember ya. Mereka menggunakan stopwatch, yaitu menghitung waktu. Dalam waktu 1 menit, air yang ditampung mereka ukur ya. Di sini ada 20 liter. Ya, jadi dalam waktu 1 menit, air yang tertampung di ember ini adalah 20 liter. Maka debit keran tersebut adalah 20 liter per menit. Yaitu yang artinya bahwa keran air tersebut dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter dalam waktu 1 menit. Ya, cukup jelas ya untuk pengertian dari debit. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan ya. Di sini satuan dari debit sudah jelas tadi adalah volume per satuan waktu ya. Cara mengubah satuan debit, contoh 24 dk meter kubik per menit mau diubah menjadi meter kubik per detik. Nah, kita ubah satu persatu dulu. 24 dk meter kubik itu adalah 24.000 meter kubik. Kemudian 1 menit kita tahu adalah 60 detik. Kita hitung di sini ya, di sini kita ubah 24 dk meter kubik per menit ya. Dk meter tadi 24 dk meter kubik adalah 24.000 meter kubik. Kemudian 1 menit adalah 60 detik. Sehingga di sini tinggal kita bagi 24.000 dibagi 60, yaitu 400 meter kubik per detik. Jadi 24 dk meter kubik per menit itu sama dengan 400 meter kubik per detik. Cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjut contoh nomor 2. 6 kiloliter per detik mau diubah menjadi hektoliter per menit. Kiloliter ya, 6 kiloliter itu adalah 60 hektoliter ya, karena turun 1 tingkat tambah 01. Kemudian kita tahu 1 detik itu 1/60 menit ya. Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang satuan waktu ya. Nah, sekarang kita ubah 6 kiloliter per detik. 6 kiloliter itu adalah 60 hektoliter, 1 detik itu 1/60 menit. Sehingga nanti 60 karena ini pembagian ya, per pembagian itu bisa diubah menjadi perkalian, lalu ini dibalik ya, 60 per 1. Seperti pada perhitungan pada pecahan dulu ya, pernah kalian pelajari. Sehingga 60 dikali 60 adalah 3.600 hektoliter per menit. Sehingga 6 kiloliter per detik sama dengan 3.600 hektoliter per menit. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjut. Nah, di sini rumus yang berkaitan dengan debit itu Pak Guru sajikan dalam segitiga seperti pertemuan yang lalu, ya, kecepatan, kemudian skala itu Pak Guru sajikan juga dalam bentuk segitiga juga supaya kalian mudah dalam mengingat. Ya, di sini untuk mencari V ya kita tutup V, D dan W berdampingan maka kita kalikan ya, V adalah D dikali W. Kemudian ketika mau mencari D kita tutup yaitu V per W atau V dibagi W. Kemudian ketika mau mencari W-nya ditutup, ya maka V per D atau V dibagi D. Keterangannya di sini D adalah debit, V adalah volume, W adalah waktu. Untuk lebih jelasnya maka perlu kita berikan soal latihan ya, supaya kalian bisa memahami rumus-rumus ini. Soal dan penyelesaian tentang debit. Nah, di sini contoh nomor 1. Debit sebuah keran adalah 14 liter per menit, kemudian keran tersebut dibuka selama 30 menit. Pertanyaannya berapa volume air yang dialirkan keran tersebut ya.
Yang diketahui kita tulis dulu, yang diketahui debit ya, disingkat D itu 14 liter per menit. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktu 30 menit. Untuk mencari volume itu debit kali waktu ya, jadi 14 dikalikan 30. Kebetulan di sini satuan waktu sudah sama-sama dalam menit, nggih. Kita tinggal mengalikan 14 kalikan 30 yaitu 420 liter. Jadi volume air yang dialirkan kran adalah 420 liter. Cukup jelas ya anak-anak, kita lanjut. Contoh nomor 2. Sebuah ember dalam keadaan kosong diisi penuh menggunakan kran selama 6 menit. Volume ember tersebut 12 liter, maka debit air yang dialirkan kran tersebut adalah titik-titik liter per menit. Yang diketahui kita tulis dulu, ya. Waktunya 6 menit, kemudian volumenya 12 liter. Debit adalah volume dibagi waktu, yaitu 12 dibagi 6, yaitu 2 liter per menit. Jadi debit air yang dialirkan kran tersebut adalah 2 liter per menit. Cukup jelas anak-anak? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Sebuah SPBU mendapatkan kiriman premium dari sebuah mobil tangki Pertamina sebanyak 5.000 liter. Pengisian premium dari mobil tangki Pertamina ke tangki pendam SPBU dilakukan dengan debit 100 liter per menit. Pertanyaannya berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk pengisian tersebut? Yang diketahui kita tulis, volumenya 5.000 liter, debitnya 100 liter per menit, maka waktunya adalah volume dibagi debit, yaitu 5.000 dibagi 100, yaitu 50 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian tersebut adalah 50 menit. Cukup jelas ya anak-anak? Nah, untuk materi tentang debit Pak Guru cukupkan sekian, nanti akan ada tugas yang Pak Guru share di grup kelas kalian masing-masing ya. Nanti silahkan kalian kerjakan di Google Form seperti biasa. Untuk materi Pak Guru, materi PAS ya, itu yang terakhir adalah ini tentang debit. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berlatih soal ya. Tetap jaga kesehatan. Kemudian mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.